wah ternyata bisa main gitar juga. Iya, tadi dengan piano, sekarang dengan gitar. Nah, ternyata kalau misalnya menjadi musisi yang handal itu memang harus multi talented ya, harus bisa bermain berbagai jenis musik seperti Ulung tadi. Kalau kita boleh cerita nggak sih Ulung, kalau misalnya menjadi komposer apalagi untuk di film gitu ya, udah pasti kan harus mengerti beberapa genre dan juga mengerti cara bermain berbagai macam alat musik. Boleh tolong dijelasin lagi nggak lebih detail? Tepat sekali, berbagai genre itu ya karena kembali lagi ya training ya. Jadi kalau drama itu musiknya seperti apa, itu training itu juga nggak dari bikin gitu. Sebenarnya tanpa sadar tuh kita semua dalam nonton movie kan tahu ya kalau film drama itu biasanya typically musiknya seperti gimana. Kalau action tuh yang boom boom gitu kan. Nah, ternyata Ulung ini bisa memainkan lebih dari 4 alat musik. Waduh, no wonder ya kalau misalnya kamu tuh udah banyak sekali pengalamannya dan bisa dapat juga di Hollywood. Dan kali ini kita masih punya liputan lagi, satu lagi yang menarik banget dari reporter kita, yaitu Debbie Sumol Patlis. Jadi langsung aja melihat yang satu ini. Halo pemirsa Career Day, apa kabar? Kali ini kita akan mengulik kehidupan karir seorang selebriti yang setelah puluhan tahun sukses menjadi pemain film, tapi belakangan ini ia berhasil mengumpulkan kepercayaan dirinya untuk menjadi pemusik sekaligus penyanyi. Dan dia mengaku ternyata katanya tampil bermusik sangat mengerikan loh. Kenapa ya? Pemirsa, ini dia aktris Elizabeth McGovern. Elizabeth McGovern mungkin lebih dikenal karena aktingnya sebagai Cora Crawley dalam film serial televisi Downton Abbey. Tetapi proyek terbaru aktris ini sangat berbeda. Akhir tahun lalu, McGovern merilis album musik bersama bandnya Sadie and the Hotheads, di mana ia berperan sebagai vokalis sekaligus gitaris. Well, like almost everyone I know, I've always had a passion for music that comes from my youth, but I've never had any confidence in the area since not until I met Simon and his brother Steve, so it's been a fantastic discovery for me later in life. Single pertama album ini yang berjudul The Cow Song memiliki nuansa country. Tetapi menurut McGovern, lagu-lagu dalam albumnya memiliki nuansa yang berbeda-beda. Zaman keemasan Hollywood bagi Elizabeth McGovern adalah tahun 80-an saat ia berperan dalam film yang meraih Oscar, yaitu Ordinary People. I've been doing a lot of dumb things lately. I just didn't know whether or not you were being straight with me. Walaupun ia tak pernah berhenti berakting, baik di atas panggung, di film maupun di televisi, serial Downton Abbey yang sangat populer di Inggris dan di Amerika menandai profilnya sebagai aktris yang layak diperhitungkan sejak film Ordinary People yang dibintanginya tadi. Elizabeth McGovern, Downton Abbey, masterpiece. Lalu bagaimana awalnya ia mulai nyemplung ke dunia musik? Ia ingat saat itu sekitar tahun 2001 sampai 2003 ketika kedua anaknya masih kecil dan ia menghabiskan banyak waktu di rumah dan mulai menulis lagu dan menyanyi. Setelah puluhan tahun, keinginannya bermusik ternyata tak pernah padam. McGovern mengaku bahwa setelah lama berkarir sebagai pemain film, tampil dalam dunia musik terasa sangat mengerikan. Absolutely terrifying in comparison. I mean, partly for me it's because it's new. I'd be terrified if I had to go and act somewhere. Well, Don't get me a part in much anything. easier. Aktris ini tidak ingin kesuksesan Downton Abbey mempengaruhi pendapat orang mengenai musiknya. Penasaran dengan musiknya? Check out aja albumnya yang berjudul How Not to Lose Things. Pemirsa, saya yakin aktris Elizabeth McGovern ini tidak menganggap pekerjaan bermusiknya sebagai side job atau pekerjaan sampingan, melainkan sebagai pekerjaan kedua, di mana pekerjaan kedua dan pertama itu sama-sama pentingnya. Kuncinya adalah pekerjaan kedua ini harus sesuai dengan kehidupan yang sudah ajak terlebih dahulu. Pemirsa, demikian tadi Elizabeth McGovern, saya Debbie Sumol Patlis dan Wahyu NHK. Sampai kita ketemu dan kita kembali lagi ke Santi. Thank you Debbie Sumol Patlis, gila menarik banget ya dia nih kalau misalnya tiap kali ada liputan spesial pasti, aduh
suka aneh-aneh dan menarik kadang-kadang. Dan kita kali ini punya sebuah pertanyaan dari penonton kita langsung dari Twitter. Nah, kita mau bacain dulu nih pertanyaannya apa nih San jadinya. Oke, kali ini kita ada pertanyaan dari Twitter, yaitu dari Febriana Ramadhani. Dari Twitternya itu @febriana. Wah, kreatif nih. Dia mau tanya Min, kalau cara dapetin beasiswa ke Amerika gimana ya? Wah, Febri, thank you banget atas pertanyaannya. This is such a good question. Karena emang banyak banget ya pemirsa dari Indonesia udah pasti penasaran gimana sih caranya kalau misalnya ingin mendapatkan beasiswa, apalagi ke Amerika. Dan tepat sekali karena Ulung juga bisa datang ke Amerika dengan bantuan beasiswa juga. Jadi Ulung bisa ceritain dong gimana kamu prosesnya untuk mendapatkan beasiswa dan akhirnya bisa sampai di Amerika. Saya dapat banyak tuh pertanyaan seperti itu kan dari teman-teman yang di Jakarta. Pengen dong dapat mau sekolah di sana, gimana sih cara dapat beasiswa? Nah, saya bilang gini, ada jalur yang emang udah ada kan, seperti aplikasi gitu. Tapi karena biasanya proses yang dari Fulbright gitu lama prosesnya, sampai 2-3 tahun. Karena udah diterima di sekolahnya, ya kan biayanya kan mahal sekali. Saya coba cari dari sekolah, tapi gini, saya ambil shortcut. Saya kontak ke profesornya gitu. Saya kumpulin tuh karya-karya saya yang saya punya, video-video, rekaman, audio gitu. Saya rekamin, langsung kontak ke profesornya. Caranya gimana? Search di websitenya sekolahnya, terus carikan profesornya siapa. Biasanya ada kontaknya, email gitu. Email aja langsung gitu. Mungkin 1 kali 2 kali email mungkin nggak dibales karena kan ini siapa nih gitu, tapi terus saja. Saya dulu kirim juga gitu, kirim berkali-kali, 1 kali dibalesin gitu. Jadinya dari dia nanti profesor itu kalau dia tertarik gitu sama kita, dia akan bisa kontak ke admission office-nya gitu. Wah, ternyata banyak cara juga ya untuk mendapatkan beasiswa. Jadi kamu bisa either kamu bisa lihat online atau kontak langsung ke orangnya, tapi yang penting adalah persisten seperti kata Santi tadi, harus terus bekerja keras dan juga bersikeras kalau misalnya mau mendapatkan sesuatu. Tapi nomor 1 nekat ya. Ulung ini nekat aja, email langsung tuh semua profesor. Bahasa Inggris masih kacau kan dulu. Ya grammarnya mungkin ada salah gitu, tapi nggak apa-apa kok. Orang-orang sini tuh saya dulu takut mau email juga, ini kalau ada salah gimana ya, kesannya dia gimana. Cuman don't worry about it gitu. Thank you banget Ulung ya udah share story-nya dengan kita. Udah pasti belajar banyak ya. Ya, belajar banyak sekali, mulai dari memulai karir sampai mendapatkan beasiswa juga. Jadi semoga pemirsa tadi mendapatkan banyak informasi dan belajar banyak dari liputan-liputan tadi. Aduh, tapi udah gak kerasa 30 menit udah berlalu loh. Dari tadi kita asik nge-jam dengan musiknya Ulung ya. Tapi sekarang thank you banget pemirsa udah nge-wall ya di Facebook kita, yaitu VOA Pop News. Dan terus aja follow kita di Twitter juga ya. Ya, @VOA Pop News. Dan kalau kamu punya pertanyaan atau opini atau apapun, langsung aja kasih kita message atau tweet kita di Twitter tentunya. Oke deh Ulung, kalau gitu I think I'm ready to jam nih. Ya, gimana? Ayo, musik yang mungkin yang hip, yang bikin goyang. Pemirsa, thank you sekali lagi. We'll see you on the next episode of VOA Career Day. Bye.